Hari ini merupakan pengajaran musim panas, eh, Margot hari yang keempat, yang merupakan tahun kedua pengajaran Margot. Saya ingin menyampaikan salam kepada para guru GSC dan para turku dan para anggota sangga, dan juga semua orang yang mendengarkan lewat internet. Saya berdoa semoga Anda semuanya dalam kondisi baik. Hari ini saya akan berbicara tentang apa yang telah kita sisakan dari beberapa hari yang lalu, dan topik hari ini adalah terutama apa itu Sangha dan bagaimana ia berasal, dan bagaimana biarawati itu berasal, dan juga asal-usul Vinaya dan bagaimana aturan-aturan itu muncul. Jadi ini adalah merupakan topik-topik yang akan kita diskusikan. Jadi dari saat ini saya akan berbicara tentang bagaimana asal-usul Vinaya itu. Sesungguhnya beberapa hari yang lalu saya berbicara secara umum tentang pemahaman daripada Vinaya dan juga istilah dari Vinaya, dan berikutnya saya akan berbicara tentang asal-usul Vinaya. Salah satu topiknya adalah bahwa Vinaya yang akan saya bicarakan adalah Vinaya berasal dari berkat ketidaktaatan daripada Vinaya. Ini adalah salah satu sisi. Hal ini mengatakan bahwa uh, orang tidak taat Vinaya, maka dari sanalah Vinaya berasal. Ini berarti bahwa terdapat seorang cendekiawan Inggris, mungkin abad ke-19-20, uh, beliau adalah seorang wanita. Beliau sangat terampil dalam penelitiannya akan pembelajaran Indian, dan namanya adalah E.B. Horner. Dan apa yang ia katakan tentang topik akan Vanaya adalah pada dasarnya, menurut Vinaya, di dalam Sangha Biksu, Sangha Buddhis, terdapat biksu dan biksuni, terdapat banyak yang malas, ceroboh, dan penuh dengan nafsu, keinginan. Terdapat banyak cerita tentang hal demikian di dalam Vinaya. Mereka benar-benar menikmati kemewahan, dan mereka sangat senang menikmati kehidupan mereka atau menikmati diri mereka. Dan mereka juga mulai menciptakan ketidakharmonisan di antara anggota sangga. Jadi terdapat hal-hal seperti itu. Dan namun bagaimanapun juga, kalau kita berpikir, bahwa orang-orang ini telah membuat aib dalam sangha ataupun dalam mengkorup sangha, itu akan menjadi salah paham terhadap mereka. Sudah barang tentu pada saat itu banyak sekali sangha yang bertingkah laku yang buruk. Itu terjadi dan banyak juga catatan tentang itu. Tetapi dan ketika kita berbicara tentang Vinaya, maka banyak sekali tulisan-tulisan mengenai orang-orang yang bertingkah laku buruk. Dan mereka menjadi terkenal, dan orang-orang berbicara tentang mereka bertingkah buruk. Dan ketika kita berbicara tentang Vinaya, berulang kali kita berbicara tentang topik
yang banyak tentang biksu-biksuni yang bertingkah laku salah, dan kita berpikir mereka itu adalah jahat atau nakal, tetapi tidak sesungguhnya seperti itu. Itu hanya merupakan sesuatu yang merupakan kejujuran bagi kita. Terdapat satu kondisi seperti itu. Dan juga kita juga tidak dapat memungkiri bahwa mengatakan juga tidak dapat kita pungkiri bahwa banyak biksu-biksu yang masih bertingkah laku lulus pada saat itu dan benar-benar setia. Dan hal lain adalah ketika para biksu-biksuni yang berperilaku baik dan memiliki karakter yang lembut, dan ketika mereka melihat yang lain berperilaku sangat buruk, mereka tidak dapat menerimanya. Mereka merasa malu terhadap itu. Mereka tidak bisa menerimanya. Jadi mereka sangat malu terhadap hal itu. Mereka memperhatikan orang-orang melakukan hal-hal buruk ini. Mereka melakukan ini, melakukan itu, dan sebagainya. Kita tidak memperhatikan bahwa pada saat itu terdapat banyak biku yang berperilaku yang baik. Itu juga adalah sesuatu hal yang perlu kita perhatikan. Kita berbicara tentang guru buruk yang orang-orang bertingkah laku buruk. Itu bisa terjadi kapan saja deh. Pada masa Buddha, pada saat ini, dan masa yang akan datang, akan terjadi ada orang-orang bertingkah laku buruk. Namun bagaimanapun juga, ketika kita berbicara tentang dari perspektif sejarah, jadi ini merupakan ide daripada Horner ya. Dalam hal prosedural, kita harus berterima kasih kepada para biksu-biksuni yang bertingkah laku buruk tersebut. Alasannya adalah karena itulah, maka kita mampu untuk mengembangkan praktik Musa dan kita memiliki motra maksa, dan karena ada hal inilah, maka Buddha melakukan peraturan-peraturan itu. Jadi itulah, karena mereka lah, tingkah laku mereka yang jelek lah, maka kita ditinggalkan permata yang sangat berharga ini. Dan bagi biksu-biksuni yang bertingkah laku baik, tidak ada perubahan dalam kehidupan mereka. Dan bila mana semua biksu bertingkah laku baik, maka praktik Musa ini tidak akan muncul karena tidak perlu ada aturan. Karena semua orang berjalan sesuai dengan aturan, maka tidak perlu menciptakan peraturan, bukan? Dan untuk alasan itulah, kita melihat semua aturan-aturan Vinaya dan praktik moksa, dan juga kita melihat ke dalam catatan-catatan yang di dalam sutra dan Vinaya, kita dapat memahami gaya hidup daripada para biksu-biksuni, bagaimana kondisi historikal saat itu. Jadi kita bisa memiliki ide tentang hal-hal bagaimana kehidupan mereka itu karena dari cerita ataupun catatan Vinaya dan Sutra. Kalau tidak, kita tidak mempunyai fakta. Di sana terdapat banyak sekali kejadian-kejadian insiden yang dicatat di dalam Vinaya. Oleh sebab itu dalam perspektif sejarah, dan ini adalah merupakan sesuatu yang penting dan luar biasa. Menjadi sesuatu yang penting dan luar biasa. Jadi ini adalah yang disampaikan oleh cendekiawan Honen. Ia adalah merupakan cendekiawan 1920. Dan tentunya saya akan menambahkan sesuatu tentunya. Dan kalau kita melihat tentang Vinaya Tibetan pada saat zaman Buddha, hal yang paling awal adalah kelompok 5 orang yang baik.
Sebelum itu belum ada anggota Sangha. Jadi ketika Sangha kelompok 5 yang baik ini muncul, ketika Buddha mengajarkan Dharma, karena mengajarkan mereka Dharma, mereka mencapai realisasi dan karena itulah Sangha yang Arya muncul ataupun dimulai. Jadi di kelima orang biksu ini atau kelompok 5 biksu ini. Dan kelima biksu ini, cara mereka menggunakan jubah mereka saat itu, mereka lanjut menggunakan jubah seperti sebelumnya. Jadi para perumah tangga yang berkeyakinan setempat bertanya kepada mereka mengapa mereka mengenakan jubah mereka dengan cara yang sama seperti yang dilakukan pada dulu, yaitu seperti lakukan para pedagang dan orang-orang kaya menggunakannya. Dan mereka menggunakan pakaian yang sama seperti dulu. Itulah mereka gunakan saat itu. Jadi pada saat itu, pakaian itu dililitkan, jubah itu dililitkan. Jadi di Tibetan, mereka itu digabungkan jadi satu kayak sarung. Tetapi dari pada dasarnya di Tibet banyak sekali aturan-aturan jubah itu. Ada yang mereka tidak jahit sepenuhnya, ada yang meninggalkan jaraknya sisa dan sebagainya. Tetapi di zaman India dulu, itu adalah kain yang kita lilitkan di dalam tubuh kita. Ia tidak dijahit. Namun bagaimana juga, jadi para perumah tangga itu mengatakan mereka menggunakan jubah sama seperti para pedagang dan orang kaya. Jadi dengan demikian, ini disampaikan kepada Buddha, dan kemudian Buddha mengatakan kepada sangat kelompok 5 yang baik, ia mengatakan mulai saat ini pakailah jubah yang melilit di tubuh Anda. Ya, jadi tidak lagi seperti pakaian yang ada yang mungkin bagian yang panjang, ada yang bagian pendek, tidak seperti itu lagi. Kita harus menggunakan pakaian jubah yang melilitkan tubuh. Inilah mungkin aturan pertama yang beliau buat. Jadi ini mungkinlah aturan yang paling pertama yang dibuat oleh Sang Buddha. Kalau kita mengambil Vinaya Tibetan sebagai dasar, saya belum melakukan riset penelitian tentang ini, tetapi kita hanya berbicara secara umum. Mungkin ini adalah demikian adanya. Dan kemudian 13 tahun setelah Buddha tercerahkan, seorang biksu bernama Badra melakukan hubungan seksual yang itulah sebabnya aturan untuk para jika pertama dibuat. Jadi kita bisa melihat bahwa banyak sekali aturan-aturan yang penting itu dibuat bukanlah pada fase awal sangat, tetapi hanya di kemudian hari. Jadi inilah kejadian yang terjadi. Namun bahkan sebelum membuat peraturan para jika, itu bukan apakah orang tidak menahan diri, tidak juga demikian. Pada umumnya pada saat itu, para jika ini adalah sama seperti uh, uh, adalah merupakan kelompok pengembara-pengembara pada umumnya jaga. Jadi bila mana tidak ada orang yang melangkah parajika, maka tidak akan ada pentingnya untuk membuat peraturan parajika ini. Dan kemudian di antara biksu ini, ada pula yang kita sebut kelompok 6, yang juga bertingkah laku buruk, dan juga terdapat para biksuni yang disebut kelompok 13, dan seterusnya yang bertingkah laku buruk. Ya, mereka benar-benar bertingkah sangat buruk, dan karena mereka itulah
maka perlu adanya dibuat aturan-aturan yang berbeda. Jadi dari satu perspektif kalau kita melihatnya, para biksu-biksuni yang dilakukan orang-orang itu lakukan pada zaman itu mungkin adalah sesuatu yang dibencikan oleh para wiharawan saat ini. Karena kalau mereka tidak melakukan hal-hal seperti itu, maka tidak ada sedemikian banyak peraturan yang harus kita jaga saat ini. Jadi karena mereka melakukan, maka muncul sedemikian banyak aturan yang harus kita jaga. Kalau mereka tidak melakukan pelanggaran, maka kita tidak perlu ada sedemikian banyak aturan yang dijaga ataupun harus dipertahankan. Namun kalau kita melihat dari satu perspektif lain, dan salah satu cara yang membedakan antara Pramugarian dan Gnostik itu adalah karena tingkah laku merekanya. Sesungguhnya tidaklah begitu mudah untuk membedakan mereka. Jadi, Karmapa Mikyo Dorje ke-8 mengatakan bahwa perbedaan antara perumah tangga dan monastik sangatlah sulit untuk dibedakan. Mungkin Anda berpikir, apakah mereka mengetahui Dharma atau tidak? Apakah dari itu kita membedakan? Tidak seperti itu, karena di antara umat awam juga banyak mengetahui sutra dan tantra dan juga kitab suci. Jadi kita tidak dapat mengatakan bahwa para monistik yang menguasai kitab suci dan umat awam tidak bisa dibedakan secara seperti itu. Kita juga tidak dapat mengatakan bahwa jubahlah yang membedakan antara orang yang membedakan rumah tangga dan monastik, karena pada saat ini banyak sekali perumah tangga yang menggunakan jubah pada saat kemerosatan ini, dan di sebaliknya kita menganggap bahwa itu adalah monastik atau wiharawan, tetapi sesungguhnya mereka ada perumah tangga yang menggunakan jubah biksu atau wiharawan. Dan kemudian membacakan doa, meditasi juga tidak membedakannya, karena perumah tangga banyak juga melakukan meditasi dan doa. Jadi dengan demikian, apakah tidak ada cara untuk membedakan mereka? Terdapat cara untuk membedakan itu. Apa yang kita menamakan monastik atau wiharawan-wiharawati adalah seseorang yang telah memalingkan batin orang dari kesenangan windrawi dan memiliki sedikit keinginan menjadi puas, yaitu menahan tubuh, ucapan, dan batin mereka, dan dengan perhatian dan kesadaran penuh. Mereka yang berhati-hati terhadap perbuatan salah dan tidak bajik seperti halnya Anda terhadap luka yang ditusuk duri. Ini adalah mereka yang tidak lagi begitu memperhatikan makanan ataupun merasa puas dengan makanan dan pakaian mereka. Juga mereka orang yang mereka sangat berhati-hati terhadap tubuh, ucapan, batin mereka. Kenapa mereka memperhati-hati? Karena perbuatan buruk itu sangat mudah dilakukan. Jadi, sama seperti Anda berhati-hati terhadap luka di tubuh Anda. Karena kalau tubuh Anda yang luka ini menghantam sesuatu yang tajam, maka itu akan sangat sakit sekali, bukan? Jadi, itulah seberapa mereka mengkhawatirkan seberapa mereka mengkhawatirkan ketidakbajikan itu. Mereka juga meninggalkan iri hati dan juga mencari kesalahan orang lain. Dan juga menjinakkan kilesa-kilesa mereka dan juga terutama kilesa
kekotoran batin yang ada di batin Anda ataupun kesombongan diri Anda sejauh mungkin, semaksimal mungkin. Jadi ini artinya adalah tindakan tubuh ucapan batin Anda adalah sedemikian halus, baik, lembut. Jadi ketika seseorang yang melihatnya, bahkan dewa melihatnya, mereka akan berkata, Anda adalah merupakan orang yang mulia, guru spiritual yang mulia. Kalau saya tidak menghormati Anda, saya harus menghormati siapa lagi? Kalau saya tidak berlindung pada Anda, saya harus berlindung pada siapa lagi? Saya berkatilah aku supaya menjadi seperti Anda. Jadi itu akan menjadi suatu inspirasi bagi setiap orang. Menjadi itulah yang kita sebut sebagai monistik, itu yang disebut sebagai terhormat mulia, itu yang disebut sebagai praktisi dharma. Jadi kita bisa melihat bahwa kadang-kadang wihara monastik itu juga lebih buruk daripada perumah tangga. Oleh sebab itu monastik itu tidaklah dibuat berdasarkan pandangan ataupun vinaya ataupun tindakan mereka. Jadi benar-benar berdasarkan tingkah laku mereka. Jadi dari satu perspektif kita melihat orang-orang yang biksu-biksuni yang bertingkah laku buruk itu telah membuat satu keberuntungan bagi kita. Kemudian di dalam beberapa sutra Mahayana, Udayi, salah satu dari kelompok 6, dan yang lainnya, bahkan Devadatta, bahkan dikatakan menjadi emanasi dari Buddha. Jadi saya rasa ini adalah merupakan poin yang penting bagi kita. Kalau dari sejarah kita melihat itu adalah tidak tepat mengatakan ia emanasi Buddha, tetapi dari pandangan filosofi dan praktis dapat dipahami bahwa adalah sangat bermanfaat kalau dikatakan dan dipahami bahwa mereka adalah emanasi atau beliau adalah emanasi daripada Buddha. Berikut saya akan berbicara tentang praktik moksha. Berikut ya layar ini adalah praktik moksha. Kalau Anda bisa bahasa Tibetan, praktik moksha. Di dalam bahasa Pali ia disebut patimokkha. Dan sutra disebut praktik moksha sutra. Jadi bahasa Pali disebut patimokkha sutra. Ini disebut sebagai pembebasan sutra pembebasan diri. Jadi sutra Patimokkha ini mencakup 250 atau lebih aturan vinaya. Ini yang disebut sebagai praktik moksha sutra. Yaitu terdiri dari 252 atau 250 aturan. Jadi semua aturan-aturan vinaya terdapat di dalamnya. Tetapi ia tidak mengajarkan ritual aksi yang harus dilakukan oleh sangga. Ritual aksi itu sangat menentukan aturan. Jadi ketika kita berbicara tentang praktik moksha, ini adalah merupakan bahasa Sanskerta dan bahasa Indian dan diterjemahkan ke dalam bahasa Tibet. Apa artinya pula? Terdapat komentari tentang Vinaya oleh Vimala Mitra. Ia memberikan tiga penjelasan tentang kata praktik moksha ini. Ia mengatakan praktik berarti individu, diri kita, personal diri kita. Dan moksha itu berarti pembebasan. Jadi ia berarti mencapai pembebasan. Jadi pembebasan individu. Jadi ketika kita mengatakan praktik moksha itu berarti pembebasan diri, pembebasan individu. Artinya adalah individu yang menjaga disiplin, membebaskan diri mereka sendiri dari alam rendah dan samsara.
karena mereka mempertahankan Praktimosa ini, maka mereka membebaskan diri, menjaga diri mereka untuk bebas dari samsara. Jadi bukan menjaga untuk pembebasan orang lain. Jadi kalau Anda menjaga disiplin ini, maka Anda bisa membebaskan diri dari alam rendah dan samsara. Dan penjelasan lain adalah berarti pertama atau awal, pertama atau awal, dan moksa sekali lagi berarti pembebasan seperti sebelumnya. Moksha itu adalah pembebasan. Jadi kalau kita satukan itu adalah pembebasan yang pertama. Itu artinya pada saat pertama kali kita menerima sumpah ataupun sila, saat itu juga seseorang akan dibebaskan daripada kekurangan ataupun kesalahan daripada sila-sila yang salah sebelumnya. Seperti misalnya, kamu seorang penjagal, kita membunuh binatang, bukan? Kita selalu melakukan tindakan-tindakan itu, bukan? Dan kita berkomitmen untuk melakukan itu. Walaupun Anda melakukannya atau tidak, kita masih mempunyai komitmen untuk membunuh binatang, bukan? Karena Anda adalah penjagal, bukan? Jadi ketika itu artinya adalah ketika kita mengambil Praktimosa, itu artinya kita segera saat itu juga terbebaskan daripada sumpah salah atau komitmen salah itu. Itu adalah makna yang kedua. Yang penjelasan ketiga adalah artinya adalah makna atau sarana, dan moksa artinya pembebasan. Jadi ini artinya adalah metode ataupun sarana pembebasan. Jadi ini adalah merupakan sumpah, ini adalah merupakan sarana ataupun metode pembebasan. Artinya sumpah atau sila ini adalah merupakan metode pembebasan. Ketika kita berbicara tentang sila dalam Sutra Praktimosa, menurut kitab suci Vinaya Mula Sarwastivada, terdapat 5 kategori yang mengkelompokkan aturan kedalaman Nimlakari. Dalam hari ini, saya akan berbicara dalam Vinaya Pali yang mana mereka membaginya menjadi 8 kategori. Dan 8 kategori itu adalah Parajika, yang kedua adalah Sanghadiseka, yang ketiga adalah Ani Yata Dharma, yang keempat adalah Nisagya Pacitya Dhamma, yang 5 adalah Paticya Dhamma Patayanti, yang 6 adalah Patisenaya Dhamma, ke-7 adalah Sekya Dhamma, dan 8 adalah Adi Karana Samata Dhamma. Jadi ini adalah merupakan 8 kelompok Vinaya ataupun bagian daripada Vinaya. Ketika kita berbicara tentang 8 kategori yang berbeda ini, mungkin saya akan membicarakan ini dulu. Jadi hari ini saya akan berbicarakan aturan-aturan Vinaya dalam hal berdasarkan 8 kategori ataupun sesi berdasarkan tradisi Pali. Dan kita juga mungkin tidak akan punya banyak waktu untuk mentelusuri, menjelaskan secara detail. Jadi kita akan membicarakan secara garis besar apa itu Pratimokkha dan terdiri dari apa-apa saja. Jadi kita
juga bisa melihat daripada semua buku-buku Vinaya yang dapat kita temukan dan seberapa banyak Vinaya yang ditemukan di masing-masing kitab suci, dan kita juga akan melakukan perbandingan tentang ini. Jadi ini semua dilakukan berdasarkan 18 teks. Jadi saya pergunakan sebagai perbandingan dalam pelajaran ini. Dan di dalam perbandingan itu, yang pertama adalah Patimokkha Pali. Patimokkha Pali ini secara umum ini diterima sebagai Stadwira School, dan ia diturunkan daripada inilah yang kita sebut sebagai inilah yang kita disebut sebagai aliran daripada Theravada, ataupun yang diturunkan dari tradisi Theravada. Kemudian terdapat Mahasanghika Pratimoksa Sutra. Untuk masa waktu yang lama, ia hanya dalam bahasa Cina, tetapi kemudian juga ditemukan dalam bahasa Sanskerta, dan kemudian Mahasanghika. Ini adalah merupakan salah satu daripada 18 sekolah. Yang ketiga adalah Patimokkha daripada 5 kitab suci, dan ini berisi keseluruhan Vinaya Vibhanga. Dan ini berasal dari sekolah Mahisasaka, dan ini ada dalam terjemahan bahasa Cina. Dan yang kelima adalah Sutra Mahapratimoksa dari 5 kitab suci, ini juga adalah terjemahan Cina, dan ia berasal dari tradisi Dharmagupta. Dan juga terdapat Sutra Disiplin Pembebasan. Ia pada dasarnya adalah Sutra Pratimoksa dan tidak termasuk Vinaya Vibhanga. Dan ini juga ada dalam terjemahan Cina, dan ia berasal dari sekolah Kasyapia. Dan ini adalah kelompok daripada Vinaya individu, ataupun Vinaya individu dari setiap sekolah. Kita mengambil masing-masing Vinaya dari masing-masing sekolah untuk sebagai dasarnya. Dan berikutnya adalah Vinaya Sarwastivada. Dan ini adalah merupakan salah satu daripada 18 sekolah. Ini adalah sama seperti Sarwastivada Vinaya. Tetapi berbeda naskah. Dan naskah ini adalah naskah kuno, Sutra Pratimoksa yang diambil dari Gua Tuan. Ini dianggap sebagai terjemahan sebelum awal Pratimoksa ke dalam bahasa Cina. Yang kedua adalah sutra tentang antara 10 pelafaran. Ini adalah terkait dengan Vinaya Vibhanga ataupun teks panjang Vinaya. Kemudian terdapat Biksu Pratimoksa Sutra dari 10 pelafaran, dan juga terdapat naskah Sanskerta tentang Sutra Pratimoksa. Dan ini ditemukan oleh orang Prancis Paul Pelliot di Xinjiang. Dan diedit oleh Finot dan diterbitkan tahun 1913. Jadi terdapat 5 teks yang berbeda di sini, dan semua ini adalah merupakan naskah dari sekolah Sarwastivada. Mereka adalah manuskrip yang berbeda, tetapi nilainya adalah sama.
Jadi sesungguhnya 5 kitab ini kita melihat adalah merupakan terjemahan ke dalam bahasa Cina dalam dari satu kitab yang suci. Kemudian adalah Vinaya dalam sekolah Mula Sarwastivada. Mula Sarwastivada ini adalah merupakan salah satu dari 18 tradisi ini, dan di tradisi Tibet kita menjalankan Mula Sarwastivada Vinaya. Jadi terdapat sebuah naskah Sanskerta kuno dari Mula Wasirada Praktimosa Sutta yang ditemukan oleh A.C. Bernece di sebuah stupa di Kashmir. Kashmir ada di Pakistan dan India. Ia adalah seperti Pakistan dan Gilgit. Ia berasal ditemukan di Gilgit di Pakistan. Dan di dalam Tibetan disebut Duse. Akhirnya mungkin dikalahkan oleh Kashmir dan sebagainya. Bagaimanapun juga di Gilgit itu terdapat satu stupa di sana dan ada naskah yang terjaga di sana. Dan sutra kedua, terjemahan kedua ke dalam bahasa Tibet adalah Sutra Mula Sarwastivada Praktimosa Sutra. Ia adalah lengkap dengan Vinaya Vibhanga. Dan juga terdapat terjemahan bahasa Mandarin atau Cina dari Sutra Mula Sarwastivada Praktimosa. Dan juga terdapat eksposisi Agung Mahavibhasa. Ini sebenarnya bukan teks Vinaya sendiri, tetapi ini sama seperti dictionary ataupun kamus yang mencantumkan berbagai istilah dan juga semua sila-sila yang ada di dalam Vinaya itu. Jadi terdapat beberapa teks yang ditambahkan tetapi bukan sesungguhnya teks Vinaya. Jadi saya juga mengambilnya untuk presentasi di sini. Ia bukanlah Vinaya sendiri tetapi terkait dengan terkait dengan Vinaya. Berikutnya adalah pertanyaan Upali memastikan Vinaya ini juga hanya dalam bahasa Cina, juga terdapat dalam bahasa Sanskerta. Meski ini bukan Sutra Praktimosa, ia juga menyajikan daftar sila seperti dalam Sutra Praktimosa. Dan cara presentasinya adalah sedikit berbeda dengan Vinaya lainnya. Mungkin ini adalah berasal dari sekolah yang berbeda. Ini yang diduga oleh beberapa cendekiawan. Yang berikutnya adalah 22 poin yang jelas tentang Vinaya. Ini diterjemahkan ke dalam bahasa Cina oleh Guru Paramarta. Ini berasal dari aliran Samatya. Ini adalah merupakan komentar tentang Vinaya dari aliran Samatya. Berikutnya adalah Sutra 5 Kualitas Biksu, diterjemahkan dalam bahasa Mandarin oleh Dharmadewa. Jadi ini, dan yang terakhir adalah Sutra Mahaparinibbana. Ini adalah merupakan sutra dari Mahayana. Semua sila dalam Praktimosa diliskan di sana, dan ini juga dimasukkan oleh para peneliti. Jadi satu hal yang perlu saya jelaskan di sini adalah 18 teks yang barusan saya jelaskan kepada Anda. Saya sajikan kepada Anda, dan 18 teks ataupun naskah ini
apa yang isinya adalah dari Theravada Sri Lanka, Mahasanghika, Mahisasika, Dharmagutaka, Kasyapia, Sarvastivada, Mula Sarvastia, dan Samatya. Jadi ia mengandung vina-vina daripada 8 sekolah ini. Di antaranya ini, Mula Sarvastivada, Vinaya itu adalah sangat mirip dengan Sarvastivada. Jadi kita tidak perlu menghitungnya sebagai terpisah. Jadi kalau kita tidak hitung dia sebagai terpisah, maka ia menjadi 7. Dan terlebih lagi kalau kita tambahkan pertanyaan upali untuk memastikan winaya berbeda dari winaya aliran tersebut, jika dia maka akan 8 naskah. Jadi ada perdebatan yang menerbitkan dari aliran apa. Ada yang mengatakan ia berasal dari Mula Sarvastivada. Namun kalau kita bandingkan dengan tradisi Mula Sarvastivada, terdapat sedikit perbedaan. Dan juga Vinaya dari aliran Mahasanghika dan teks-teks Mahasanghika lainnya sangat jarang sekali, sehingga naskah Vinaya ini menjadi sangat-sangat penting sekali. Jadi saya hanya menjelaskan kepada Anda 18 sumber teks, kemudian saya baru saja menjelaskan bukannya. Saya rasa ini adalah waktu yang tepat untuk beristirahat 30 menit. 다시 한번 다 등기지 류액이 류화단 제약이 있으려면 적어도 딱 하는 류화단 제약이 이제 좁게예요. 그치? Saya akan berbicara tentang 18 Vinaya, teks yang kita ataupun 18 teks yang terkait dengan Vinaya, itu yang baru kita bicarakan. Jadi pertanyaan adalah apa perbedaan-perbedaan dalam sekolah-sekolah dalam hal sila dari Praktimuka ini? Apa beda jumlahnya? Apa juga beda sila-silanya? Jadi ini adalah topiknya. Ketika meneliti topik ini, hasil daripada penelitian ini adalah pengkajian ini ada beberapa karya di sini yang saya ingin perkenalkan kepada Anda ketika mempelajari perbandingan Vinaya ini. Yang pertama darinya adalah yang diterbit pada tahun 1926 oleh cendekiawan Jepang Dr. Makoto Nagai. Ia menerbitkan studi perbandingan tentang naskah Vinaya yang berbeda di dalam studi keagamaan. Dan di tahun 1926, Walt Smith menerbitkan studi komparatif atas Sutra Bhiksuni, Sutra Praktimosa Bhiksuni. Dan kemudian di tahun 1927, cendekiawan Jepang Dr. Tetsuro Watsuki menerbitkan filsafat praktek dalam Buddhisme asli. Dan pada tahun 1928, cendekiawan Jepang Nishimoto Ryosan menerbitkan sebuah tabel yang membandingkan Vinaya-Vinaya. Itu adalah cendekiawan Jepang Nishimoto. Mungkin ada terdapat ejaannya di sana. Ini bukan Yashimoto ya, tapi Nishimoto. Mungkin terjadi sedikit terjadi kesalahan ejaan.
Nishimoto. Hmm. Oke, saya akan tunjukkan lagi. Yang depan memiliki kesalahan ejaannya. Jadi yang keempat adalah cendekiawan Jepang Nishimoto Ryuzan. Dan yang kedua, yang lima adalah juga adalah seorang cendekiawan Jepang, Akunoma Shizen. Ia menulis perbandingan tekstual, perbandingan tekstual Sutra Patimokkha pada tahun 1940. Cendekiawan yang sama Akanuma Shizen menerbitkan tabel korespondensi yang membandingkan sila dari berbagai praktimokkha secara rinci. Dan pada tahun 1955, seorang profesor dari sebuah universitas dari Ceylon yang bernama Pachau, ia mempublikasikan hasil penelitian komparatif Vinaya. Jadi saya akan menunjukkan satu tabel di sini pada Anda. Dan tabel ini adalah berdasarkan penelitian daripada tujuh berdasarkan cendekiawan. Dan juga termasuk penelitian dari Hirakawa Akira dalam penelitian tentang Vina Pitaka. Jadi ia terdapat 6 perbandingan, tabel perbandingan, kemudian ia menggabungkannya semuanya. Jadi Hirakawa Akira melakukannya dan mengembangkan daripada tabel ini. Jadi saya ingin menunjukkan kepada Anda, jadi saya ingin menunjukkan tabel dari Hirakawa Akira. Dan ketika kita berbicara tentang Hirakawa Akira, dan tampaknya jumlah sila total, bila mana kita melihat sila, katakanlah yang biasa kita bilang 270 atau 250, kelihatannya masing-masing sekolah itu mempunyai jumlah sila yang berbeda-beda. Tidak hanya itu, bahkan kadang dari dua tradisi yang berbeda, masih bisa mempunyai jumlah yang berbeda. Contohnya dalam Sarasvati ada dua tradisi yang berbeda, dan di dalam Mula Sarasvati ada 3 tradisi, dan mereka juga tidak benar-benar sama. Dan untuk alasan ini, penelitian modern, banyak penelitian modern yang membahas generasi selanjutnya pastinya telah menambahkan sila-sila Vinaya. Jadi ini adalah merupakan pembahasannya. Mungkin saja terhadap ada alasan untuk pembahasan mereka juga atau ide mereka juga karena ada perbedaan di sana. Jadi diduga bahwa terdapat perbedaan jumlah ini adalah karena di generasi yang berikutnya mereka menambahkan sila-sila setelah zaman Buddha. Dan bila mana kita melihat perbedaan-perbedaan, ketika kita berbicara tentang jumlah yang berbeda, itu tentunya itu kebanyakan berada di dalam peraturan pelatihan itu. Di Mula Wabastu ada jadi ini adalah perbedaannya di dalam hal training. Apakah keseluruhan strukturnya berbeda? Tidak. Basicnya adalah sama, struktur basic adalah sama.
Walaupun demikian, ketika kita mentotal semua jumlahnya, ia akan berbeda. Apakah jumlahnya itu berbeda karena struktur? Tidak. Sila-sila utama itu pada dasarnya semuanya sama. Dan perbedaannya ini itu adalah di hal-hal yang kecil, sila-sila kecil seperti misalnya pelatihan-pelatihan itu. Jadi kalau kita berbicara tentang sila-sila struktur, struktur yang jumlahnya itu adalah sama, pada dasarnya adalah sama, berarti itu berasal dari sumber yang sama. Jadi kategori-kategori minor itulah yang terjadi perbedaan. Jadi berikutnya saya akan masuk kepada 8 bagian yang sudah kita bicarakan. Ya, 8 kategori. Yang pertama adalah penaklukan ataupun parajika yang kita kenal sebagai parajika. Dalam bahasa kiri kita sebagai parajika. Pali dan Sanskerta tentunya berbeda istilahnya. Dari semua Vinaya mengatakan ada 4 parajika ini bagi para biksu dan tidak terdapat perbedaan di sini. Dan saya tidak perlu sebutkan masing-masing daripada itu. Dan yang kedua adalah Sanghadi Sesa Dhamma. Dan di semua Vinaya terdapat 13 untuk para biksa. Dan yang ketiga adalah Aniyata Dhamma. Di dalam Mula Sarvasti pada tradisi tidak dianggap sebagai kejatuhan, terdapat itu adalah sebagai bagian pelanggaran, tetapi ini dan di dalam pada umumnya disebutkan ada 2 untuk biksu, namun mereka tidak disebutkan dalam sutra yang dimohon oleh Upali atau sutra 5 Dhamma bagi seorang biksu. Dan yang ke berikutnya adalah Nisagia Pacitia. Ya, dalam semua Vinaya ada 30 untuk biksu. Jadi di sini kita berbicara tentang jumlah silanya. Dan yang berikutnya adalah Pacitia Dhamma. Di sini terdapat jumlah yang berbeda-beda. Ada tradisi yang mengatakan jumlahnya 92, ada yang 91, ada yang mengatakan 90. Jadi terdapat 3 tradisi yang berbeda. Yang pertama, yang mengatakan 92 itu berasal dari kanon Pali. Kanon Pali. Mahasanghakika, Sutra Pertanyaan Upali, dan Sutra 5 Dharma Biksu yang mengatakan 92. Yang dan yang mengatakan 91 adalah berasal dari Dhammagutta, Sarwastivada, dan Mula Sarvada Tibet memiliki 90. Tetapi bagaimanapun juga di tabelnya dikatakan 91. Apakah ini adalah kesalahan atau tidak? Ini adalah sesuatu yang perlu kita kaji lebih dalam lagi. Pada akhirnya, perbedaan dari 1 atau 2 kejatuhan adalah bahwa kejatuhan menghancurkan benih dan menanam tanaman digabungkan dalam satu aturan atau tidak, dan kebanyakan di dalam Mula Sarwastivada digabungkan menjadi satu.
Dan di sekolah lain dibagikan menjadi dua bagian, seperti menghancurkan benih satu dan menanam taman menjadi satu lagi. Jadi untuk alasan itulah menjadi satu, masih ada jadi satu lagi, saya yakin. Yang bagian keenam adalah pati desa niya dhamma ataupun dhamma yang dapat diakui. Dalam semua vinaya itu ada 4 untuk bisu. Dan yang ketujuh adalah banyaknya dharma pelatihan atau sekia dhamma. Ini yang kita berbicara, ini adalah merupakan pelanggaran minor. Semuanya berbeda, memiliki jumlah yang berbeda. Semua vinaya memiliki jumlah yang berbeda. Contohnya, vinaya Pali memiliki 75, Mahasanghika memiliki 67, 66, sorry. Sutra Pertanyaan Upali memiliki 72, Mahisasaka dan Dhammaguptika memiliki 100, Sutra Paktimosa yang ditemukan di Tunghang memiliki 107. Dan tradisi Mula Sarawasdewada Chinese 96, namun naskah Tibet dan Sanskerta memiliki 108 dan seterusnya. Dan kita melihat praktis daripada Tibet dari Mula Sarawasdewada, kita memiliki 112. Tetapi di table dikatakan di 108 ya. Jadi kita harus memeriksa lagi, mengkaji lagi apakah ini benar atau salah. Yang ke-8 adalah dharma untuk menyelesaikan perselisihan atau adikarana samata. Dan semua vinaya mengatakan terdapat 7. Namun dalam Sutra Pertanyaan Upali menjelaskan 22 vinaya dan 5 dharma seorang biksu tidak disebutkan. Jadi demikian kondisinya. Jadi kita menyebut 8 teks vinaya yang berbeda, dan saya akan menunjukkan jumlah daripada sila yang ada di tabel. Jadi kalau kita mengatakan bahwa jumlahnya adalah sama, maka isinya adalah sama, tidaklah demikian. Kita mengatakan Praktimosa lebih banyak minor, tetapi kalau kita akarnya, kalau kita melihat kepada komentarnya, ia menjelaskan poin-poin lainnya. Dan di sini dikatakan tidak ada. Yang tertulis dalam Vinaya Pali dituliskan sebagai sila yang lain dalam buku lain. Coba saya lihatkan di table. Ya, Pali kita lihat ada Pracika 4, Sadisesa 13, Aniya Dharma, ada 2, Pak Nisaya Pacidaya Dhamma, 30, Pacidaya Dhamma, Pati Desa Naya 4, Sekia Dhamma, Adikarana Samanata Dhamma, ada 7, dan total adalah 227. Kemudian kita lihat dari tradisi Mahasanghika, dan juga kemudian Upali, Mahasanghika, Dhammaguptika, juga termata Sarwastivada dari Tunghang, dan Sarwastivada Paktimokkha Sutra. Jadi semua ini adalah kita berbicara tentang Sarwastivada dalam tradisi Cina, sebagaimana saya sudah sebutkan. Dan juga vinaya dalam 10 pelafaran, seperti yang sudah saya sebutkan di atas.
dan juga semula Sarwastivada, dan juga ada yang ini terjemahan Cina, terjemahan Tibet, dan di bawahnya adalah Mahayutpati, Mahayutpati, bukan Mahayut bahasa. Dan Mahayutpati, dan kemudian terdapat 22 klasifikasi Vinaya, Parinibbana Sutra, dan 5 Dharma untuk biksu. Jadi, ini adalah merupakan perbandingan daripada 18 teks yang terkait dengan Vinaya, terkait dengan jumlah-jumlah sila yang ada. Seperti yang saya katakan, tradisi Mula Sarwastivada yang disebutkan di sini terdapat sedikit perbedaan seperti yang kita sebutkan di atas. Jadi inilah perlu kita kaji lebih dalam lagi. Selain daripada itu, yang sisanya adalah berdasarkan daripada pengajaran ataupun berdasarkan penelitian Vinaya dari Akira. Dan ini adalah tabel daripada Hira Akirawa. Itu tabelnya yang barusan kita lihat ya. Perbandingan jumlah Vinaya berdasarkan 18 teks. Perbandingan jumlah sila berdasarkan 18 teks yang dijelaskan. Jadi secara ringkas, terdapat Jepang, Cendekiawan Jepang, Hirakawa, dalam tradisi Pali ada totalnya 227, dan untuk Mula Sarwastivada terdapat jadi dalam Sutra menurut Bidaya Pali ada 227 masuk untuk biksu dan 311 untuk biksuni. Dalam terjemahan bahasa Mandarin dari Bidaya Vastu ada total 250 untuk biksu dan 384 untuk biksu. Nih, ada juga jumlah berbeda di Vinaya lainnya, namun untuk sila penting daripada jika Sanghadisesa Nisaggiya, Dhamma Pacittiya Dhamma, dan Pacittiya Dhamma, semua Vinaya setuju. Apa yang ditunjukkan di sini adalah bahwa aturan-aturan ini jelas ditentukan pada periode Buddhisme asli. Dan biasanya dalam Buddhisme Tibet, jika kita meletakkan, mari dikatakan dalam perbedaan tingkat sumpah Sakya Pandita, sekolah yang berbeda, semuanya berbeda. Pertama, dalam mengambil sumpah, di tengah dalam menjaga, memulihkan, melafarkan praktis mosa, dan pada akhirnya dalam membatalkan sumpah. Jadi mereka masing-masing saling menyangkal, dan mereka itu berbeda. Itulah yang disampaikan. Jadi, demikian juga yang satu mengizinkan, satu tidak. Inilah yang disampaikan oleh Pandita Sakya. Tetapi kalau kita melihat 8 sekolah yang berbeda, kita dapat memahami Sakya Pandita seperti ini adalah seperti karena pada masa Kaisar Tibet dikatakan bahwa mereka dilarang untuk menerjemahkan Vinaya selain tradisi dari Tada Mula Sarwastivada. Ya, apakah benar atau tidak, kita perlu kaji lagi. Jadi dikatakan
melarang menerjemahkan binaya selain mula sabar sibata dikarenakan di namun bagaimanapun juga dilarang atau tidak hanya ada binaya daripada mula sarapojata yang di situ. Oleh karena itu adalah sulit bagi para cendekiawan Tibet untuk mendapatkan naskah dari sekolah-sekolah lain untuk dikaji. Jadi sangat sulit bagi mereka untuk mengkaji perbedaan apa yang ada di sana. Jadi saya yakin Sakya Pandita itu mengikuti perkataan yang disampaikan oleh sekolah-sekolah lain. Dan namun saat ini di mana kita dapat mempelajari agama Buddha dalam sedemikian banyak bahasa, kita bisa membangunnya dan kita bisa menelitinya dalam berbagai bahasa dan kita mempunyai sedemikian banyak kesempatan dan kita tidak lagi hanya mengadakan desas-desus. Kita benar-benar dapat melihat sekolah-sekolah ini jadi sangat penting bagi kita melakukan penelitian seperti ini. Alasannya adalah kalau kita mengatakan mula sarwastivata itu adalah merupakan sekolah otoritas ketika kita mengatakan berbicara tentang 18 aliran yang muncul atau 20 aliran benar, kalau satu benar yang lain salah itu adalah sangat sulit sekali. Dan kalau kita berbicara tentang mimpi Raja Krikin, dikatakan bahwa semua aliran 18 aliran adalah ajaran Buddha sejati. Oleh karena itu, kalau mengatakan ada yang salah itu adalah suatu ketidakbenaran ataupun ketidakpalutan. Dan sudah barang tentu banyak terjadi debat mengatakan saya benar, kamu salah dan sebagainya. Dan untuk alasan itulah Atisa ia mengatakan ia adalah orang menjalankan fanian daripada 4 sekolah. Ya, ia berbicara tentang 4 sudut. Artinya adalah Anda tidak mempunyai bias pada sekolah-sekolah pada saat itu. Kita lihat banyak sekali sekolah-sekolah masih tetap ada di India pada saat itu. Dan kalau kita akan melihat teks-teksnya, maka ia mampu untuk melihat semua teks-teks daripada semua sekolah yang berbeda ini. Dan untuk alasan inilah, ketika kita berbicara tradisi Kadampa, ia mengatakan bahwa ia menurunkan semua ajaran dari agama Buddha, dan itu artinya adalah ia memandang semua 18 sekolah ini tanpa bias dan mengakui semua itu adalah ajaran daripada Sang Buddha dan mereka semua itu adalah benar dan tepat. Jadi ketika kita melihat daripada perbedaan 18 sekolah yang berbeda ini, maka kita bisa mendapatkan suatu kemanfaat daripada melihat perbedaan apa yang dipraktekkan secara berbeda-beda. Jadi, beberapa cendekiawan Jepang mengatakan bahwa setiap aturan dibuat setelah ada kejadian-kejadian. Setelah ada kejadian, maka Buddha melakukan aturan. Demikianlah cara Buddha membuat aturan, dan untuk alasan itulah ketika kita melihat latar belakang Vinaya, menulis catatan sejarah atau peristiwa apa sebabnya dibuat aturan ini. Ketika kita melihat detail ini, apa yang dapat kita pahami dari membaca catatan-catatan riwayat ini ketika kita dapat memahami bagaimana kehidupan para anggota sangha di tempat tinggal dan di hutan yang menyediakan arama berubah dan berapa banyak hal itu berkembang. Dan kita juga bisa melihat perkembangan kehidupan sangha dari melihat ritual tindakan.
Pada dasarnya, manfaat daripada pembentukan aturan dalam praktis masa adalah dalam membantu kehidupan sangha secara keseluruhan menjadi lebih teratur. Semua aturan itu tidak dibuat dalam satu hari. Ia ditambahkan secara perlahan. Awalnya hanya ada satu dua, kemudian semakin banyak dan makin banyak sila atau aturan. Dan Praktimosa ini adalah seperti merupakan satu koleksi yang dikumpulkan sepanjang masa, bukan sesuatu yang dibuat dalam satu hari. Demikian juga ketika Sang Buddha Mahaparinibbana, Buddha tidak menunjukkan siapa yang akan menjadi pemimpin ajarannya ataupun yang mewarisi menjadi pemimpin ajaran setelah beliau memasuki parinibbana. Dan tidak ada satu orang pun yang menjadi pemimpin atau otoritas autentik untuk memimpin sangha. Jadi ketika ada banyak, katakanlah ada dua kelompok sangha di dua tempat yang berbeda, mereka sama senioritas dan sebagainya, maka mereka bisa tidak saling menghormati dan menyebabkan perselisihan. Dan apa yang kita butuhkan untuk menjaga keseharmonisan ini adalah yaitu dengan mengadakan ritual tindakan sangha. Karena pada saat kita melakukan ritual tindakan, artinya adalah semua anggota sangha harus bertemu, mengadakan pertemuan. Mungkin ritual kita membayangkan ada pelafaran dan sebagainya. Sebenarnya ritual tindakan itu bukan seperti itu. Ini adalah seperti suatu pertemuan daripada sangha, di mana mereka akan melakukan diskusi dan sebagainya. Itu bukan ritual seperti sembahyang dan sebagainya. Jadi ini adalah ritual di mana para sangha bertemu. Dan kemudian mereka semua bertemu dan mereka membuat keputusan berdasarkan konsensus. Di dalam aturan Vinaya, hanya ada satu biksu yang menolak aja sudah tidak bisa membuat aturannya ataupun keputusan. Jadi pada saat itu hal ini sangat bermanfaat untuk menciptakan keharmonisan di dalam sangga. Dan kemudian siapa yang mempunyai kepemimpinan di dalam sangga selama masa original Buddhism, bagaimana kepemimpinannya, siapa memiliki otoritasnya. Dan sedemikian India, S.R. Goyal menegaskan atau mengatakan, selama hidup Buddha, Sang Buddha diakui sebagai pemimpin sangga ataupun anggota utama daripada sangga. Apa bukti untuk ini? Buktinya adalah untuk melakukan pertapaan retreat hujan, maka Anda harus pergi berlindung ke tiga perempatan. Atau bukan untuk melakukan vasa ya. Untuk menjadi anggota sangha, Anda harus berlindung pada Sang Triratna. Dan untuk memasuki retreat fasa, Anda juga harus berlindung pada Triratna. Oleh sebab itu, maka dikatakan Buddha itu adalah pemimpinnya. Namun bagaimanapun juga, di India terdapat banyak sekali grup-grup agama. Dan bila mana kita melihat pemimpin di kelompok-kelompok lain, perbedaan dengan pemimpin lain dengan Sang Buddha adalah karena pemimpin lain adalah merupakan pemimpin tertinggi dari kelompok mereka atau sangha mereka. Bukan itu saja, mereka juga membuat aturan-aturan bagi sangha atau komunitas mereka untuk menjalani hidup mereka. Itu adalah pemimpin dari pada grup lain. Demikian juga mereka juga memutuskan siapa yang akan meneruskan sisilannya atau penerus mereka. Jadi pemimpin inilah yang memutuskan ini. Jadi
tradisi India pada saat itu adalah seperti ini yang terjadi dengan kelompok agama lain, kepercayaan lain. Jadi orang yang bukan anggota daripada Sangha, makanya juga sering bertanya siapa yang akan menjadi penerus Sang Buddha ataupun yang menjadi pemimpin Sangha nantinya, pengganti Sang Buddha. Semua alasan-alasan kelompok agama lain menunjukkan pemimpin berikutnya, penggantinya, tetapi di dalam Sangha Buddha tidak demikian. Kita juga berbicara tentang ketidakharmonisan antara Sang Buddha dan Devadatta. Kita mengatakan bahwa Devadatta adalah marah. Saya waktu kecil membayangkan ia adalah marah dengan iblis, wajah iblis dan sebagainya. Sesungguhnya tidak, ia adalah manusia, ia adalah saudara sepupu daripada Devadatta. Jadi ia adalah sama manusia seperti Buddha. Ia adalah merupakan sepupu Buddha, ia adalah merupakan putra daripada paman Sang Buddha. Jadi bagaimanapun juga terjadi ketidakharmonisan yang sangat luar biasa antara Sang Buddha dan Devadatta. Dan alasannya adalah Devadatta memiliki harapan bahwa ia akan diangkat sebagai penerus Sang Buddha ataupun ini adalah harapan dia, ditunjuk sebagai pemimpin pengganti Sang Buddha nantinya. Ia bukan hanya mengharapkan saja, tetapi ia juga meminta berkali-kali kepada Buddha untuk menyerahkan kepemimpinan Sangha kepada dia, tetapi Buddha tidak menerimanya. Pada saat itu, Buddha tidak memberikan otoritas pada Devadatta. Ini menunjukkan bahwa komunitas Sangha berjalan secara demokratis ataupun dijalankan dengan tradisi demokratis. Nah, kita berbicara tentang kekaisaran. Pada saat kekaisaran, pemimpinan diturunkan secara turun-temurun, tetapi ketika kita berbicara ke demokrasi, bahwa masyarakat atau kumpulan orang banyak yang memiliki kekuatan. Inilah yang dimaksudkan di sini. Demikian juga lah kecendekiawan India mengatakan, ketika kita menyebut Buddha adalah guru, benar-benar adalah orang memberikan nasihat petunjuk tentang apa itu hakikat tertinggi. Guru itu bukanlah seseorang yang memberikan perintah pada Sangha atau otoritas atau pada Sangha. Demikianlah Sang Buddha itu. Dan ini menunjukkan bahwa Sangha terutama mengikuti prosedur demokrasi. Kita dapat memahami secara jelas dari sini. Demikian pula, Sang Buddha berbicara kepada Sangha bahwa Anda harus menjadi pelindung bagi Anda sendiri, dan Anda harus menjadikan Dharma itu sebagai pelindung sejati Anda. Dan beliau juga berbicara tentang bagaimana seseorang seharusnya tidak berlindung pada penerus eksternal. Mohon tunggu sejenak.